Indonesia komited untuk memastikan kecerdasan buatan atau AI tidak disalahgunakan sedang pembangunannya terus disokong. Negara itu merancang untuk mengeluarkan senarai peraturan mengenai penggunaan AI. Tujuannya adalah untuk menetapkan garis panduan jelas berhubung penggunaan teknologi itu selain menangani isu-isu berhubung etika dan keselamatan data. Koresponden Saiful Bahri Ismail melaporkan. Raisa, seorang hos penstriman langsung menjual produk barangan rumah jenama Creo sejak 4 bulan lalu. Kaedah penstriman langsung cukup berkesan dan Raisa berjaya meningkatkan penjualan bulanan sebanyak 20%. Saban hari, gadis berusia 19 tahun ini berbual tanpa henti bersama para penontonnya selama 6 jam menerusi 2 sesi penstriman. Iya pasti kalau ada rasa capek ya pasti ada. Tapi yang gimana namanya juga di depan kamera namanya ini juga pekerjaan gitu ya. Jadi kita harus kayak profesional gitu ya. Misalnya kalau ada rasa capek gitu ya ada. Jadi ya setel musik ini aja. Awalnya itu pernah kayak radang tenggorokan gitu karena sering ngomong di depan kamera. Apakah sebaiknya memaafkan istri yang telah berkhianat atau meninggalkannya? Rini juga adalah seorang hos penstriman langsung. Pada usia lebih 50 tahun, beliau masih mampu berbual terus-menerus kepada para penonton sepanjang hari tanpa berehat. Rini ialah seorang hos maya yang dijana oleh kecerdasan buatan atau AI. Ia dicipta sebagai seorang ibu memberi nasihat kepada penonton lebih muda dalam pelbagai isu termasuk kesihatan dan hubungan. Kita menunjukkan bahwa meskipun sebuah karakter yang dibuat dari nol, bukan dari sebuah karakter yang sudah dikenal sama masyarakat, ya, sama audiens gitu ya kan, kita masih bisa buat interaksi loh, kita masih bisa membuat engagement sehingga karakter ini bahkan bisa merepresentasikan company atau merepresentasikan brand dengan lebih baik daripada mungkin manusia gitu. Desember tahun lalu, Kementerian Perhubungan dan Informatika Indonesia sebarkan pekeliling mengenai etika AI menggesa sektor niaga untuk menegakkan nilai seperti ketulusan, kewibawaan dan kebertanggungjawaban. Yang paling penting kalau kita lihat hari ini adalah bahwa bagaimana caranya supaya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu benar-benar ditegakkan dalam pengembangan AI dan kemudian etiknya. Ketika itu sudah berjalan, maka kemudian kita akan mulai melihat bagaimana dampaknya dari perkembangan teknologi ini. Indonesia juga memiliki strategi nasional bagi pengembangan AI dilancarkan pada tahun 2020 bagi menentukan arah tuju terkait peranan teknologi dalam negara itu. AI sudah ada dalam alat seperti telefon bimbit kita. Sebagai contoh, telefon sekarang dilengkapi dengan pembantu digital. Hai Siri, main Don't Stop Believing. Hai Siri, berhenti. Pengaruh AI dijangka akan lebih besar lagi dalam kehidupan seharian kita dan itu sebabnya peraturan mengenai AI mungkin diperlukan lebih awal lagi. Olin merupakan satu lagi pembantu AI yang dicipta bagi membantu sektor F&B. Ia digunakan untuk mengolah data daripada para peniaga untuk membuat ramalan penjualan, mencegah penipuan dan menganalisa tingkah laku para pelanggan. Memandangkan begitu banyak maklumat yang tersedia, keselamatan data menjadi keprihatinan utama para peniaga. Kekhawatiran dari merchant-merchant kita of course ada. Jadi pada saat saya bilang ke merchant, kita akan move ke AI. Pertanyaan pertama mereka adalah, data saya gimana? Apakah aman? Makanya saya jelaskan ke mereka soal gimana cara kita pakai engine di dalam AI supaya dia nggak bisa mengenali data kita secara singular. Di Indonesia, teknologi AI masih berada di fasa awal pembangunan namun menawarkan potensi cukup besar bagi meningkatkan daya penghasilan serta menyemarakkan ekonomi. Bersedia atau tidak, AI sudah tiba dan pagar pengadang mungkin diperlukan bagi memastikan AI menjadi pelengkap bukan pengganti kepada kecerdasan manusia. Saiful Bahri Ismail bagi Berita Mediacorp,
di Jakarta.